Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Daripada jenis cana lainnya, ikan toman lebih dulu dikenal sebagai ikan peliharaan. Dalam dunia ikan hias predator, toman adalah ikan cana yang senior. Dulu pas aku kecil, aku sudah sering melihat ikan toman yang dijual di sebuah toko ikan di dekat rumah dengan nama ikan gabus hias. Walau aku belum tahu apa-apa tentang cana, tapi stigma gabus hias memang sudah ada sejak dulu. Karena lebih dulu dipasarkan di mana-mana, akhirnya Toman mempunyai image sebagai ikan gabus yang berpenampilan keren tapi punya mental predator yang kuat. Hal itu membuat ikan ini menjadi ikan pemula buat mereka yang mau kenalan sama Cana. Di samping itu, Toman juga punya market besar di antara para pecinta ikan predator. Jadi kenapa ikan Toman bisa jadi ikan yang paling umum dipelihara? Tonton video ini sampai habis ya. Masuk dalam kategori ikan besar dan ganas. Seorang YouTuber ini sejak 2 tahun lalu rutin mengupload video tentang ikan toman. Pengemasan videonya sangat sederhana, jauh dari konten grebek dan pamer harga ikan. Imam Nur lebih suka memperlihatkan ikan toman miliknya dengan isu-isu yang menarik. Salah satu video pertama dia adalah tentang ikan toman yang terjebak di dalam bak selama 10 tahun. Topik ini ternyata mendapat sambutan baik dari warganet dan videonya mampu ditonton sebanyak lebih dari 100.000 kali. Setelah itu, pria asal Palembang ini rutin membagikan kesehariannya memelihara beberapa ekor ikan toman besar di dalam kolam belakang rumahnya. Hanya bermodalkan ikan toman dengan ukuran monster dan perilaku mereka yang barbar beserta kedekatan dengan ikan-ikan tersebut. Imam Nur mampu membangun komunitasnya sendiri lewat channel YouTube yang saat ini sudah punya lebih dari 200.000 subscriber. Eksistensi Imam Nur yang membawa ikan toman sebagai bahan-bahanan yang mungkin paling utama ya dari konten-kontennya juga sangat membantu untuk mengenalkan ikan ganas ini ke khalayak ramai. Khususnya orang-orang yang belum pernah tahu atau melihat ada ikan gabus seganas ini. Toman milik Imam Nur udah masuk ke dalam kategori dewasa karena ukurannya udah hampir sebesar kaki orang dewasa serta warnanya juga sudah mutasi. Toman atau Cana micropeltes punya warna yang sangat menarik jika sudah masuk fase dewasa dengan mutasi warna antara hijau tua atau biru muda. Ada juga yang berwarna ungu dan kebiruan. Ikan toman tersebar di Asia Tenggara, bahkan mereka juga bisa ditemukan di negara-negara Asia Barat seperti Sri Lanka. Mereka di habitat aslinya sering disebut sebagai hiu putihnya sungai air tawar karena ikan ini memang ganas banget. Mereka punya gigi dengan ukuran yang sanggup buat melukai manusia kalau kena gigit. Mereka juga punya badan yang didesain untuk bergerak secara leluasa dan cepat di dalam air. Insting predator ikan ini juga menjadi daya tarik karena mereka bisa melahap mangsanya dengan cepat. Ikan toman yang dijual di pasaran kebanyakan masih berukuran sangat kecil. Nggak seperti saudaranya Cana maruledes yang motifnya udah kelihatan pas dia masih kecil. Ikan toman nggak seperti itu. Pas masih kecil, warna ikan toman belum sekeren kayak ukuran dewasanya. Mereka biasanya punya warna garis oranye yang nantinya akan berubah saat mereka dewasa. Mutasi warna ini yang menjadi salah satu seninya melihara ikan toman. Keepers berlomba untuk memberi ikannya pakan yang sesuai agar mutasi warnanya semakin keren. Kebanyakan keepers ikan toman bukanlah tipe keepers cana yang biasa melihara ikan secara soliter atau satu tank satu ikan. Mereka lebih banyak mencampurnya dengan ikan predator lain dalam sebuah tank komunitas. Nah, disinilah market besar ikan toman berada. Ikan toman dengan ukuran besar dan keganasannya menarik perhatian banyak keepers ikan predator yang gemar memelihara ikan dalam tank besar untuk mengkoleksi ikan gabus ganas ini. Jelas, dari urusan pasar, market para pecinta ikan toman sangatlah berbeda dengan keepers cana biasa. Ikan toman yang mereka beli bukan untuk dibuat kontes atau ajang perlombaan lainnya. Kebanyakan keepers lebih suka melihara ikan toman dalam tank besar atau kolam dengan melihat insting predator sebagai daya tariknya. Semakin galak, tentu semakin seru bukan? Nggak jarang juga ada beberapa keepers yang dijailin sama ikannya. Tapi itulah serunya melihara ikan monster kayak toman. Walau punya insting predator yang tinggi, tapi toman terbukti cukup adem ayem kalau dicampur dengan ikan predator lainnya. Ya meskipun itu harus seukuran sepadan ya. Ya, memang syarat utama adalah tetangga-tetangganya ini punya ukuran yang sama atau paling tidak sepadan. Kalau kalah ukuran dikit, tentu tankmate-nya bisa jadi menu makan siang. Karena ukuran ikan ini yang bisa besar, mereka butuh akuarium yang besar juga.
Kalau kamu gagal memenuhi kriteria ini, mereka bisa dengan mudah menghancurkan akuarium kamu. Wih, serem banget ya. Ikan toman punya kekuatan yang begitu besar untuk ukuran seekor ikan. Karena kekuatan ini pula, mereka biasa jadi ikan idaman para pemancing. Tantangan ini untuk menaklukkan seekor ikan toman monster jadi salah satu bucket list buat mereka yang suka banget wild fishing. Nah, sudah tahu kekuatannya mirip Hercules, Toman bisa dengan mudah menyeruduk tank yang punya kaca tipis. Kasus kayak gini sudah sering terjadi dan menimpa banyak keepers yang tanknya terpaksa ambrol karena disikat sama ikan Toman miliknya. Makanya siapin tank besar dengan ukuran kaca yang tebal juga biar bisa aman sentosa. Market besar yang dimiliki ikan Toman memanglah bukanlah keepers secara konvensional. Mereka lebih cocok untuk dipelihara oleh keepers yang gemar sama ikan monster. Ikan ini punya image galak, tukang ngancurin tank, pernah gigit orang. Jelas, kalau dari atas kertas, ikan toman bukanlah ikan yang bisa dipelihara oleh semua orang, apalagi mereka yang masih berada di level awam. Tapi nyatanya, ikan toman tetap jadi ikan gabus hias yang paling lumrah ditemui di semua toko ikan ataupun penghobi. Apa sebabnya? Sampai ikan ini bisa jadi pilihan walau bukan ikan yang ramah dan mudah dipelihara? Kenapa ikan toman menjadi pilihan banyak orang? Ikan toman punya image sebagai ikan angker. Kadang mereka sering dilepas di sebuah kolam atau sumur tua yang udah nggak terpakai oleh kipersnya. Yang mungkin udah nggak mampu buat pelihara mereka. Imam Nur pernah menemui seekor ikan toman besar yang jadi penunggu sebuah sumur tua. Udah bertahun-tahun tinggal sendirian di sebuah tempat gelap dan sunyi. Nggak ada saingan membuat toman ini bisa tumbuh dengan subur. Juga dengan mentalnya sebagai pemburu. Udah jarang makan plus tinggal di tempat yang terisolir membuat ikan tersebut jadi galak banget. Dipancing pakai lele dan belut, ikan toman monster ini terbukti bisa menahan ikan-ikan tersebut dan tentunya memakan ya. Jadi ikan toman memang bisa jadi amat galak kalau nggak diurus. Mungkin hampir sama kayak anjing pitbull ya. Karena terlahir sebagai predator sejati, mereka sama sekali nggak mandang siapa lawannya. Kalau ikan ini merasa terganggu, mereka nggak ragu buat menyerang makhluk yang lebih besar dari dia, termasuk manusia. Walau dikenal sebagai ikan yang galak, nyatanya toman masih menjadi magnet mereka yang gemar sama ikan predator. Salah satu sebabnya adalah mudahnya ikan ini ditemui di pasaran. Coba kamu tengok ke setiap toko ikan di dekat rumah. Pasti ada yang menjual ikan toman kan? Mungkin sebab utamanya adalah karena ikan toman adalah ikan lokal, jadi harga mereka juga nggak tinggi. Toko ikan selalu pengen menjual ikan dengan harga yang terjangkau, jadi perputaran ekonomi usahanya nggak mandek. Jadi otomatis pas ada orang yang tertarik buat pelihara gabus hias, mereka akan mulai dari toman karena ikan inilah yang paling mudah ditemui di toko ikan terdekat dari rumah. Ditambah harga per ekornya juga nggak terlalu mahal kan? Namun ada masalah di balik laris manisnya toman di pasaran, yaitu ketidakmampuan banyak keepers dalam memelihara ikannya. Toman bisa tumbuh hingga 1 meter dengan jangka waktu yang cepat. Berbeda dengan ikan gabus lainnya yang butuh waktu lama untuk tumbuh besar. Jika keepers awam cuma punya akuarium kecil, udah pasti mereka jadi kelimpungan di saat tomannya tahu-tahu jadi besar 30 cm dalam beberapa bulan dan jadi makin besar lagi di bulan-bulan berikutnya. Salah satu dampak buruknya adalah ketika keepers yang nggak sanggup jadi melepas tomannya ke sungai atau kolam atau mungkin sumur kosong di dekat rumah. Karena ikan toman itu galak, maka kolam atau sumur yang sekarang jadi tempat tinggal si toman bakalan makin angker. Soalnya ikan toman terkenal bisa saja menyerang orang yang lagi melihat mereka dari luar kolam. Jadi melepas ikan toman di ruang terbuka seperti kolam yang dekat dengan masyarakat jelas bisa membahayakan. Ikan toman yang berasal dari Sumatera dan Kalimantan juga akhirnya bisa ditemui di Jawa. Malahan ikan ini juga udah ada di Danau Sunter, Jakarta Utara. Udah banyak pemancing yang dapetin ikan toman di danau tersebut. Kemudahan orang-orang untuk membeli dan menemukan ikan toman di pasaran memang jadi salah satu faktor. Kenapa ikan ini punya image sebagai ikan cana sejuta umat. Namun kemudahan itu bisa memberi resiko yang bisa saja merugikan. Jadi lebih baik kamu mencari tahu dulu mengenai cara pelihara ikan toman sebelum kamu mulai peliharanya. Tapi pelihara toman emang seru banget. Karena kegalakannya membuat kamu pasti kagum. Ternyata ikan air tawar ada yang seganas ini. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah ikan toman itu bagus atau biasa aja? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.